Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridha dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 November tahun 2023, kita memperingati bersama yaitu Hari Guru Nasional. Makanya ini masih memakai baju PGRI ini ya. Alhamdulillah, kita doakan bersama guru-guru kita, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih bersama dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan ridha, diberikan rahmat, dan diberikan rizki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada seluruh dewan guru, yaitu guru-guru SD ITA Soleh, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita spesial di Hari Guru Nasional ini, yaitu menerangkan faslun aqallul haidi. Faslun aqallul haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haydataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wala hadda li aktsarihi. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane simbah musannif. Aqallul haidi utawi paling kitik-kitike haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah umume haid
iku situn 6 dino aw sab'un utawa 7 dino. Wa aktsaruhu tawi paling akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Bilaya liha kelawan pira-pira wengine 15. Aqallut tuhri utai paling kitik-kitike suci bainal haidhataini ing dalam antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu tawi kaprah-kaprahe suci iku arba'atun 24 lan 20, berarti 24 arba'ah wa 20 apane yauman dinane. Aw salah satu utawa 23 lan 20, berarti 23 apane yauman dinane. Wala haddalan ora ana pelanggarane iku maujud li aktsarihi kaduwe paling akeh waktu suci waktu tuhur. Aqallun nifasi utai paling kidik-kidike nifas iku majjatun sekecrotan sebentar selesai. Wa ghalibu tawi kaprah-kaprah nifas iku 40 apane yauman dinane. Wa aktaruhu tawi paling akeh nifas iku situna swidak apane yauman dinane. Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas fasal terakhir terkait dengan kitab Thaharah. Kitab yang pertama setelah Usuluddin Fikih adalah kitab Thaharah, yaitu menerangkan terkait dengan haid. Sedikit kita terangkan karena sebenarnya terkait pembahasan haid itu agak panjang untuk kita pahami, tapi ini kaidah umum yang harus pertama kali kita ketahui. Untuk apa? Untuk menentukan terkait dengan haid. Apa itu sendiri terkait dengan haid? Al-haidu huwa ad-damu al-kharij min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi wiladatin ataupun min ghairil wiladah. Yang namanya darah haid adalah ad-damul kharij, darah yang keluar dari mana? Min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Berarti laki-laki tidak ada saya mendengarkan laki-laki yang haid, itu enggak ada. Ini khususiyah untuk yaitu saudari-saudari kita perempuan, wanita itu. Min farjil mar'ati ala sabili sihah, atas jalan sehat, tidak sakit, bukan penyakit, tapi memang sehat. Ala sabili sihah min ghairi akibal wiladati, dari selain setelah melahirkan, bukan keluarnya itu setelah melahirkan. Itu yang namanya darah haid. Itu pengertian terkait haid. Kalau nifas itu ad-damul kharij akibal wiladah, ad-damul kharij min farjil mar'ah, darah yang keluar dari farjinya perempuan. Haid juga dari farjinya perempuan, bukan darah keluar dari tangannya, keluar darah, bukan, tapi dari farjinya perempuan. Kalau nifas itu akibal wiladah, setelah melahirkan, berarti bukan berbarengan dengan melahirkan. Itu yang namanya nifas. Itu sedikit sekelumit terkait dengan pengertian haid. Di sini diterangkan aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya masa haid, waktunya perempuan itu mengeluarkan haid, mengeluarkan darah haid, yaitu sehari semalam. Di sini kalau diterangkan di syarahnya itu qadruha muttasilan,
muttasilan wa huwa arba'un wa ashruna sa'atan. Ini ukurannya itu adalah 25 jam. Sehari semalam 25 jam muttasil. Berarti berlangsung tidak terputus, pokoknya muttasil, nyambung terus, darahnya keluar selama 24 jam. Kalau keluar terus berarti kita hitung sehari semalam. Seperti itu. Pokoknya begitu dulu. Biar nanti kita paham bersama. Umumnya ghalibuhu situn aw sab'un. Umumnya perempuan haid itu adalah 6 hari ataupun 7 hari. Bisa langsung ataupun dalam 6 hari tersebut itu, yang terpenting dalam 6 hari tersebut itu keluarnya itu sudah mencapai sehari semalam, yaitu sudah mencapai 24 jam. Itu sudah dinamakan darah haid. Ataupun dalam 7 hari keluar darahnya itu dihitung, di total semuanya sudah sampai 24 jam dalam 7 hari. Berarti kalau 7 hari ya bisa bersambung, ataupun keluar 2 jam, 3 jam, keluar lagi 2 jam. Dihitung dalam 7 hari itu ternyata keluar darahnya itu sudah mencapai batasan minimal haid, yaitu 24 jam. Lah maksimalnya berapa? Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Maksimalnya perempuan mengeluarkan darah haid itu 15 hari dan 15 malam. 15 hari 15 malam bilayaliha. Awan wengi itu dalam ukuran 15 hari. Intinya batasan minimal kalau sudah sampai 15 hari, kita lihat apakah sudah memenuhi batasan minimal apa belum. Dibentangkan dalam 15 hari itu, ketika sudah mencapai 24 jam ataupun lebih, berarti itu yang dinamakan darah haid. Intinya seperti itu. Ini kaidah kita harus pahami bersama-sama. Kita baca dulu. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Kalau minimalnya perempuan itu suci di antara 2 haid pertama dengan haid kedua. Haid pertama contohnya sudah berhenti, berarti sudah mampet lah ya, selesai. Lah dihitung nanti tidak bakalan keluar kecuali sudah selesai 15 hari. Karena suci minimal di antara 2 haid pertama dan haid kedua, ataupun haid kedua dan haid ketiga, batasan suci di antara 2 haid itu sampai ke berapa haid itu minimal adalah 15 hari. Lah bagaimana ketika di tengah-tengah contoh baru 14 hari suci, lah kok keluar darah, dipastikan darah tersebut itu bukan darah haid, karena di masa-masa waktu suci seperti itu. Yang jelas itu si penting ketika berhenti haidnya itu kita harus hati-hati dicatat. Makanya perempuan itu harus punya buku kayak gini lah, buku apa ini? Saya contohkan ini, buku bukan diare, buku diary, buku apa ya? Untuk mencatat tanggal. Biar apa? Biar tidak sembrono dalam ibadah. Karena kalau perempuan lagi haid itu tidak boleh sholat. Perempuan lagi suci wajib sholat dan wajib puasa. Maka di sini biar sholat kita di waktunya, sholat kita sah ataupun puasa kita sah, ya maka kita harus hati-hati, punya catatan tersendiri. Oh saya selesai, catat. Oh keluar tadi 2 jam, catat, kumpulkan. Oh ternyata sudah 30 jam. Berarti sudah
dinamakan darah haid, terbentang dalam mungkin 7 hari ataupun 6 hari. Itu umumnya perempuan itu ya 6 hari ataupun 7 hari. Nah, untuk mengetahui apakah ini darah haid ataupun bukan, ini saya bacakan. Yang pertama itu dipastikan anak tadi ataupun perempuan tadi itu udah umurnya 9 tahun. Sudah 9 tahun. Kalau kurang berapa? Kalau kurang 15 hari masih bisa. 15, 14 yang dulu saya terangkan itu. Kurang sehari, kurang 2 hari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stop. Kok kurang 15 hari sampai ke 1 itu masih masuk tergolong. Berarti kalau darah keluar kurang dari anak tersebut kurang dari umur 9 tahun belum dinamakan darah haid. Ini penelitian Imam Syafi'i. Nah, kita tinggal ikut saja mustahid beliau, imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh, ini perempuan ini sudah umurnya 10 tahun. Oh ya, berarti di sini bisa kemungkinan dia itu keluar darah haid. Setelah itu kita tanya, dalam 15 hari ataupun sebelumnya yang keluarnya itu sudah sampai 24 jam apa belum? Oh, sudah. Oh, berarti di sini sudah dinyatakan ada syarat yang kedua. Pokoknya dalam 15 hari itu maksimal itu keluar darahnya sudah sampai 24 jam apa belum? Kalau ternyata belum sampai 24 jam, baru contohnya 20 jam ataupun 15 jam, maka walaupun dalam bentang 15 hari itu belum dinamakan darah haid. Kenapa? Karena minimal perempuan itu keluar darah haid itu adalah 24 jam. Tuh, bisa langsung sampai 24 jam ataupun 24 jam ini dibagi hari pertama, kedua sampai dibentangkan dalam 15 hari waktunya. Begitu. Kalau lebih dari 24 jam, maka itu dipastikan bisa jadi itu sudah dinamakan darah haid. Yang selanjutnya, darah itu tidak boleh lebih daripada 15 hari. Contoh, tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah tidak mutasil. Keluar dihitung sampai 15 hari ternyata baru 20 jam. Lah, pas 16 hari tambah lagi 2 jam. Pas ke 17 harinya, tanggal 17-nya baru sempurna 24 jam, maka itu belum dinamakan darah haid. Seperti itu ya. Itu enggak boleh lebih darahnya. Yang keempat, darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Berarti darah pertama keluar itu kita lihat apakah haid dulu itu sampai haid sekarang, keluar darah sekarang itu sudah 15 hari atau belum. Oh, ternyata baru 10 hari kok keluar lagi. Berarti bukan darah haid. Paham ya? Bukan darah haid itu, karena suci minimal itu adalah 15 hari. Bagaimana begini? Dulu istirahat apa namanya? Berhenti haid pertama pas tanggal 15. Lah ini kok tanggal berapa? Tanggal 5 bulan selanjutnya itu keluar darah. Nah, ini sudah ada syarat selanjutnya. Bisa jadi nanti itu adalah darah haid karena sudah melebihi 15 hari waktu sucinya setelah haid yang pertama itu. Yang terakhir, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Ditanya apakah habis melahirkan keluar darahnya? Tidak. Oh, berarti ini sudah dinyatakan darah yang keluar tadi itu adalah darah haid. Intinya kita bertanya pada diri kita, ketika 5
pertanyaan ini kok sudah benar, menjawabnya benar, maka itu sudah dikatakan darah haid. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, yang keluar darah itu di atas 9 tahun komariah. Yang kedua, 24 jam terbentang dalam 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih daripada 15 hari. Yang keempat, darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Yang kelima, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Nah itu, ketika sudah jawab semua pas semua sesuai dengan rumus ini, maka perempuan tersebut adalah sudah benar, dia itu mengeluarkan darah haid. Seperti itu ya. Nah, itu terkait rumusnya, minimal paham seperti itu. Itu minimal suci di antara 2 haid itu 15 hari. Umumnya antara haid yang kedua sucinya itu umum kebanyakan perempuan itu adalah 24 hari ataupun 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, tapi tidak ada batasan maksimalnya perempuan yang suci. Ada perempuan suci terus seperti putri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Beliau dikatakan Az-Zahra itu karena wangi, karena suci terus beliau. Makanya di sini tidak ada batasan perempuan itu sucinya, nggak ada batasan harus 2 bulan, harus sebulan, setengah bulan ataupun setahun, itu nggak ada. Ada perempuan setahun tidak haid ya ada, 2 tahun tidak haid ya ada, seperti itu. Boleh lah. Ya memang nggak ada batasan waktu sucinya perempuan, seperti itu. Batasan bukan minimal ya, batasan maksimal itu nggak ada. Seumur hidup tidak haid ya ada, seperti itu. Nah ini terkait dengan haid sekelumit saja. Karena contoh bagaimana saya mengqadha sholatnya. Contoh ada pertanyaan, saya ini berhenti mani itu sesuatu yang mencegah untuk sholat. Ini berhentinya itu di waktu isya. Lah nanti saya sholat isyanya bagaimana? Ya di sholat ada. Lah maghribnya bagaimana? Ya diqadha. Kenapa? Karena maghrib dan isya itu bisa dijamak. Saat masih satu waktu itu boleh dijamak. Maghrib dengan isya, paketan jamak itu. Maka sholat isya dikerjakan dalam keadaan ada, sholat maghribnya diqadha. Seperti itu. Begitu juga ketika zuhur dan asar, berhenti pas asar, seperti itu. Atau nanti penjelasan lebih lanjut, nanti insya Allah ada ibu guru kita, ustazah kita yang akan menerangkan lebih detailnya terkait dengan haid ini. Karena kita harus paham, kita harus tahu. Walaupun kita laki-laki ya, takutnya istri kita tidak tahu terkait dengan dengan haid. Makanya kita harus tahu sebagai cowok, sebagai laki-laki, bertanggung jawab. Ataupun anak kita, ya kita sebagai orang tua, walaupun bapak-bapak, ya harus tahu. Kalau nggak bisa mengetahui, ya kita kewajiban sementing bagaimana anak saya itu bisa tahu, bagaimana istri saya bisa tahu terkait dengan darah-darah ini, darah haid seperti itu. Dengan apa? Mungkin mendatangkan ustazah ataupun suruh ngaji terkait fikih wanita ini, fikhun nisa ini. Ya, insya Allah hanya sejam, kalau toh dia cerdas, insya Allah paham terkait dengan bahasan haid, minimal dia itu paham lah, seperti itu. Begitu ya. Nah ini perlu kita ini. Nanti yang membayarnya ya bapaknya, bahwa caranya itu bagaimana istri saya, anak saya paham terkait dengan pembahasan haid. Nanti ketika terjadi, kita sudah lepas tanggung jawab, kita sudah tidak berdosa sebagai laki-laki. Ya syukur-syukur mengajarkan sendiri. Begini bu, gitu. Begini nak, begitu. Ya kalau bisa begitu.
ya jarang yang mengajarkan seperti itu. Ya, makanya kalau punya istri kok paham terkait agama, bapak-bapak itu suaminya itu enak gitu ya, nggak usah mengajarkan lagi gitu. Itu tinggal terima jadi begitu. Itu sedikit rumit terkait dengan haid seperti itu. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibu arba'una yawman wa aktsaruhu sittuna yawman. Paling sedikitnya nifas adalah majjah, sekecrotan sebentar, lahwah. Ibaratnya itu sebentar, keluar sebentar. Tapi kan kasihan. Kalau perempuan nifas itu darah keluar dari farjinya perempuan setelah melahirkan, bukan berbarengan dengan melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah, namanya darah nifas seperti itu. Ini minimal, ini sebentar. Berarti setelah itu perempuan tersebut sudah wajib sholat. Kan melas, lagi repot ngurusi popoknya putrane, malah sudah wajib sholat. Sholat. Makanya memang sudah diatur sama Allah itu. Kalau perempuan sudah setelah melahirkan ada nifas, ini minimal kan tadi sebentar. Ya mungkin bisa jadi seperti itu, ataupun ada yang 10 hari selesai, 20 hari selesai, itu ada. Tapi umumnya perempuan nifas itu 40 hari umumnya, kebanyakannya begitu. Ini yang meneliti bukan saya, ini yang meneliti beliau Imam Una Asy-Syafi'i. Itu umumnya itu nifas itu adalah 40 hari. Maksimalnya berapa? Maksimal situna yauman, 60 hari. Nah, kalau 60 hari 2 bulanan, nah kan ya cuti sudah selesai. Ini Bapak Ibu guru yang biasanya kan cuti melahirkan kan 2 bulan ataupun 60 hari. Nah, cutinya selesai, nifasnya selesai. Setelah itu sudah bisa bekerja lagi di sekolahan seperti itu. Nah, ini sekelumit terkait haid dan nifas seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami bersama-sama ya. Ya, bisa dipahami. Ini sekelumit saja. Ya, kalau dibahas secara detail ya nanti malah jadi bingung, nanti malah nggak paham. Nah, hanya pengetahuan untuk kita sadar bahwa ilmu-ilmu ini ya harus kita tahu untuk kita amalkan dalam keseharian, karena afdhalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baiknya, paling afdhalnya ilmu adalah ilmu yang kita butuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan kita beramal, wa afdhalul amal hifdzul hal, kita beramal dengan menjaga amal tersebut, berarti dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita jadikan menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beramal soleh, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Akhirnya kita diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa mendapatkan ridho dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.